Dia lupa. Ini pemain yang ngantongin Garnacho, bro. Garnacho itu main di MU, main di Chelsea, main di Aston Villa. Dikantongin sama Asnawi. Iya. Itu masih kalian hujat. Aduh, itu Cepat aset lupa. pemain. Cepat lupa. Ngapain kalian belain satu hotel? Kalian nggak ikut punya saham di situ? Nah, itu. Ya Gitu. punya Asnawi. apalagi salah lagi kan, mereka nebak hotelnya salah kan. Salah nebak hotel. Profesor Tom Haya Wih, daya jelajahnya kemarin dia menunjukkan ya. Parah. Kelas. mirip-mirip ini ya, mirip-mirip Ojil. Betul, Passing-passingnya tuh ajaib-ajaib tuh loh, Sen. betul. Visinya tuh kelihatan beda kelas gitu. Sananta, ayo Sananta. Ini kan main bola, bukan balap lari, men. Iya kan? Bukan balap lari. Ayolah, masa main kayak PSR 1 ketik 2 kali langsung lari gitu. Pasti semuanya juga bakal setuju lah. Yang apa ya? Yang apa namanya? Yang Mainnya taktis lah. Gitu. Mungkin kamu di Brunei itu bisa kayak gitu. Karena lawan-lawanmu yang jelek. Anggaplah full team ya. Ya, anggaplah full team. Berapa Mas Adi? Mas Reddy. kasih 1 Timor Leste, tapi Indonesia 7. Jauh banget. Indonesia 7, guys. Ada ruang untuk error-errornya Indonesia ya, berarti ya. Iya. Yang dibahas hotelnya yang marah-marah se-Surabaya. Semuanya bakal kita bahas cuma di Salah Umpan. Idola aku dihujat se-Surabaya ini gimana ini? Waduh. Aduh, kapungka, kalapatata. Ya Allah, jahatnya orang-orang ini. Asnawi ini sudah musim keberapa ya dia di Port FC ya? Kayaknya udah musim kedua deh. Udah musim Berapa kedua. 3 ini mau masuk 3. Musim 3 ya. Kok kalian tuh lupa, dia tuh salah satu pemain timnas kita yang masih abroad sampai dengan detik ini, men. Yang lain udah pada pulang ke Indonesia. Iya lagi. Kok, Konsisten ya dia iya, ya. dia dibahas pemain cadangan aja sok-sokan minta dikasih fasilitas. Loh, ya Allah. Kita bahas dulu. Oke. Kita bahas dulu. Sebelumnya si Asnawi ini kan dia konferensi pers. Betul. Lalu kemudian dia mengungkapkan komplainnya dia terhadap fasilitas yang dia terima sebagai tim juara bertahan. Iya. Ya kan. Oke. Nah, orang-orang di situ nggak ada yang tahu yang disebut itu sebenarnya hotel apa gitu kan. Yang orang-orang asumsinya adalah kalau di tahun lalu itu dapat hotel yang memang bintang 5 dan terkenal, emang bagus banget se-Surabaya. Kok Emang tahun lalu main di Surabaya? Enggak. Enggak zaman timnas. Timnas itu kan timnas ya. Pas di Surabaya. Iya, eranya Asnawi kan ditaruh di situ, maka di compare sama itu. Betul, di compare orang-orang kayak ngerasa, loh kalau misalnya memang di hotel itu harusnya fasilitasnya udah terbaik se-Surabaya nih. Iya, betul. Ngamuk orang-orang. Padahal ternyata bukan hotel itu. Ternyata bukan hotel itu. Ternyata bukan hotel itu, Ternyata guys. Hotelnya. Di Movenpick ya, Movenpick. Yang depannya ada rel kereta api. Kalian kalau pernah tidur situ, rel lewat nyampe suaranya sampai kamar. Ya pasti keganggu lah. Ini dia lagi liburan apa lagi main bola. Ya namanya atlet ya butuh recovery, butuh tempat gym yang bagus, kolam renang yang bagus. Padahal itu memang sengaja itu. Kayak Meksiko kemarin kan kembang api. Oh ya, dibikin nggak nyaman gitu mungkin ya, maksudnya ya. Wow, juara bertahan nggak dibikin nggak nyaman. Bisa jadi. Tapi itu jadi orang-orang akhirnya ya harusnya ada yang sudah mulai sadar ya bahwa ya salah ya, ini hotelnya kan memang bukan yang kemarin. Bukan yang terbaik, iya. Jadi jelek kan, nggak terbaik tadi katamu. Iya, kurang bagus. Kurang bagus. Untuk sekelas tim sepak bola yang profesional yang pengen berlaga di sini. Lagian juga Asnawi itu kan dia menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan timnya dari Iya, betul. pelatihnya, rekan-rekan di klub. Tolong dong sampaikan dia representasi dari klub karena dia orang Indonesia nih, diajak lagi. Nah, maka dia yang jadi perkonferensi, dia yang ngomong. Lah pada saat dia ngucapin, dia sampaikan apa adanya. Lah kok marah dibilang gitu. Jatuhnya personal ya? Iya, dia orangnya itu Indonesia udah ya. Yang marah-marah tuh kan yang nggak mampu nginep di situ kan. Disclaimer dulu itu bukan hotel yang apa namanya Yang jelek. kira. Iya, sebenarnya bukan hotel yang jelek betul. juga. Tapi kalau misalnya untuk pemain sepak bola yang recovery-nya butuh. Ya mungkin fasilitas di gymnya kurang. Iya, pasti. Dan kurang lengkap. Wajar kok, wajar. Dikritik itu wajar. Habis itu dia bilang gini, ada yang komen juga gini. Kan aku baca ya, wih jahat-jahat. Mau kemana sih Bang jahat-jahat gitu tulis-tulisnya. Ada yang bilang pemain ini pemain cadangan yang tadi aku bilang ya. Dia lupa. Ini pemain yang ngantongin Garnacho, bro. Garnacho itu main di MU, main di Chelsea, main di Aston Villa. Dikantongin sama Asnawi. Iya. Itu masih kalian hujat. Aduh, itu
Cepet Aset lupa. pemain, cepat lupa. Ngapain lupa. kalian belain satu hotel? Kalian nggak ikut punya saham di situ? Nah, itu. Nggak ikut Itu. punya, kalian Snawi, belain. Snawi. Apalagi salah lagi kan? Mereka Betul. nebak hotelnya salah kan? Salah nebak hotel. Salah guys. Salah, bukan Fasa tapi Movenpick. Ya, Terus malu kedewasaannya agak sih. Asnawi juga akhirnya dia saat live gitu ya, dia juga menyampaikan kalau ini hotelnya sebenarnya, dan dia nggak nyebutin itu hotel mana. Gitu. Jadi gini, pemain-pemain sepak bola itu dia berusaha untuk menjaga attitude-nya dia. Jadi jangan kalian merasa itu bahwa kalian bisa speech jahat sama pemain-pemain bola itu. Dia nggak bisa counter balik, bukan. Yang dipikirin tuh karirnya dia ke depan, keluarganya dia yang bakal dijaga. Betul. Sebenarnya itu mereka juga galak-galak, bro. Cuma nahan mereka itu. Jadi apa yang disampaikan dengan Asnawi itu, dengan kemarin aku juga ngeliat cuplikan dia klarifikasi dari live-nya dia juga nyampaikan kalau kita nggak di hotel itu, nggak di F, kita tuh hotelnya bukan di situ. Dia sampai menahan nggak nyebutin hotel mana karena mungkin nggak ada brandingannya itu ya. Dia nggak di endorse juga kan? Iya, itu attitude pemain bola kita udah ke arahnya udah profesional gitu. Ya, nanti nggak lama dia jadi BA nanti. Wah, udah Dia bahas akan lagi jadi lah. BA. Kayak Cleo. Wah, tapi ini kayaknya Fasa ya. Kalau Fasa Fasa sama Cleo. juga Fasa ya, Cleo. punya gue. Pak Tarnoko, Hermanto Tarnoko. Tuh. Ya ini jadi bumbu-bumbu di dalam Piala Presiden lah ya. Nanti ditunggu banget kalau misalnya kita bisa bertemu dengan Persebaya. Kita satu grup kan ya? Satu grup. Satu grup ya. Kita akan lihat nanti Asnawi ketika berhadapan dengan Persebaya. Tapi nanti kita bahas Persebayanya nanti ya. Yang kita ini dulu deh. Timeline kalian rame isi apa aja sekarang? Kalau aku sekarang Diomande yang sudah fix ke Real Madrid. Tapi Vini mau diambil Arsenal. Iya, itu aku juga baca Itu tuh. make sense gak sih? Tapi katanya kalau misalnya Vini sampai masuk ke Arsenal, bakal banyak pemain yang gak seneng karena salary cap-nya kan jadinya kan... Ya dia digaji mahal. Iya, dia akan bergaji paling mahal juga. Terus habis itu juga ya membuat apa jelas ya berarti ya? Ya aku sih nggak yakin sih Arsenal punya Mampu. uangnya. Iya. Atau Kayak mau mampu. spend-nya ya. Orang pelit kok. Worth it nggak tapi 100 juta euro? Diomande. Enggak lagi kalau Enggak ya? mahalan sih. Ian Diomande ya, dia di Leipzig. Harusnya kalau aku sih 50-60 sih. Mentok tuh. Madrid nggak jadi, Olise nggak jadi ya? Dia ngambilnya siapa? Diomande itu. Dia mandi itu yang mirip-mirip ya, dicari yang mirip yang KW ya, dicari yang KW ya. Dari KW. Tapi sekaligus dia lagi ngincer Rodri juga buat ngisi gelandang bertahan. Wah itu gila sih. Aku sama transfernya Real Madrid sebagai fans Barcelona ya, sejauh ini nggak ada yang bikin keder. Tapi kalau misalnya sampai dapat Rodri, itu sih agak bermasalah, itu agak bahaya. Karena Barcelona jujur cukup mendominasi ya di musim lalu ya. Kita El Clasico juga menang terus. Tapi kalau misalnya nanti Rodri bisa datang ke Real Madrid, ya ini ancaman buat Barcelona. Kayaknya Liga Spanyol bisa jadi dilepas nih. Soalnya Rodri Mr. konsisten Pak. Ya selama dia nggak cedera. Selama nggak cedera, betul. Guys, Pirlo kenapa sih nggak jadi? Pirlo tuh kan sudah hampir here we go ya, terus ternyata Udah nggak here we go. go. Sudah here we go, Maldini sudah here we go juga Semua sebelumnya. udah, jadi ini kan awalnya itu kan dalam rangka memperbaiki sepak bola Italia, mereka kan hire Leonardo sama Maldini untuk jadi kayak director of footballnya, Betul. itu kan FIGC. Ini Leonardo yang mantan pemain kan? Leonardo mantan Leonardo pemain. mantan Iya, iya. pemain. Terus habis itu mereka kan ngoling Ancelotti, Hmm. Ancelotti nggak mau. Oke. Ngoling Pep, Hmm. Pep nggak mau. Oh. Akhirnya ngoling Pirlo, Oke. Pirlo mau. Heeh. Here we go. Oke. Ketua FIGC itu ngelihat, orang ini terafiliasi sama ada perusahaan betting ya di Rusia. Judi. Iya, Kayak di Rusia. mantan pelatih timnas kita. Clever. Oh, kasusnya. Cuman kan enggak, kalau ini kayaknya kayak kontrak apa atau apa gitu loh. Oh. Nah, terus habis itu dia langsung putuskan nggak jadi si ketua Pirlo. FIGC ini. Oke. Maka kan nggak jadi nih dealnya Pirlo, nggak jadi karena hak ketua PSSI-nya sana kan. Habis itu Pirlo nggak jadi, Maldini sama Leonardo mengundurkan diri. Oh, soalnya aku yang denger ini Maldini juga nyampaikan karena tidak diberi Keleluasaan. keleluasaan Iya. untuk di dalam timnas untuk apa ya, ngambil pemain, manggil pemain, itu makanya juga jadi salah satu faktor Maldini juga ikut Out cabut juga kan. gitu. Ya kayaknya memang itu ya NPD ya kayaknya ketua FIGC-nya. Karena dia merasa Erick Thohir di Indonesia bisa terkenal. Semua ketua federasi itu nggak ada yang terkenal. Kami juga mau. Oh, Jadilah Erick ya, Thohir nggak tahu nih. jadi
perbandingannya. Arahnya Italia ke arah mana nih? Berarti bisa jadi dia 5 kali berturut-turut bisa nggak ikut Piala Dunia nih. Ya, Kalau bisa sampai sekarang jadi. belum menemukan Pelatih. pelatihnya. Nggak tau Pep, tapi nggak ada rencana untuk ngelatih di mana gitu ya. Ada rumor-rumor nggak sih? Pep belum mau, dia mau istirahat dulu katanya nanti. Dia masih mau Istirahat ya. main golf aja lah kayaknya. Kalau Jurgen Klopp itu setahun ya, semusim ya dia istirahatnya ya. 2 tahun ya. Sebelum akhirnya masuk Iya, di dia Jerman 2 ini. musim Ya. baru ke Jerman. Kalau menurutmu Italia cocoknya siapa pelatih? Waduh, Italia cocoknya itu ya harusnya sih pelatih yang lokal tetap ya. Cuma nggak tahu sih untuk sampai sekarang siapa yang cocok dengan Italia. Pelatihnya Juventus sekarang siapa? Itu sempat ya? Gak Siapa tahu ya, aku Juventus sekarang ya? Juventus sekarang mau siapa? Ini Siapa ya? siapa? Marcelo Lippi. Waduh, Waduh. tiga kali. Udah masih hidup kan ya beliau? Masih Harusnya kan? masih. Semoga kita doakan sehat. Kayak udah tua banget tuh zaman era kita ya, Marcelo Lippi itu. Oh, Luciano Spalletti. Spalletti ya sekarang. Spalletti. Karena kalau di Italia itu suka putar-putar gitu loh, pelatihnya itu ditukar-tukar aja. Betul, iya. Gianfranco Zola pelatih kan? Jadinya enggak jelek. Jelek ya. Hmm. Oh, siapa ya pelatih Itali yang sekiranya Ya bagus? yang paling mentereng Filippo Inzaghi lah. Conte sekarang, Antonio Conte. Oh, Conte. Yang Filippo cocok. Inzaghi di Palermo kan, Iya, jadi ada kejadian lucu, dia pakai Dia jadi ngikutin apa? talentnya Photoshoot Ternyata AC talent ya? Milan, ya talent doang tuh. Itu komen-komennya udah dipikirnya dia udah ngelatih AC Milan AC aja. Milan. Ternyata enggak ya. Talent aja sebagai legendnya AC Milan, dia talent foto. Berarti dia kakak jago-jago ya. Simone Inzaghi juga jago kan, dia pelatih Betul. Inter terakhir ya. Di Inter. Simone- Ya mungkin bisa Simone mungkin Simone bisa oke. sih. Ya. Itu. Semoga bisa bersabar untuk para fans Italia, termasuk Bro Komisaris itu juga fans Italia dia. Fans Itali, Arif Golang. Ya Arif Golang, banyak yang berganti skin kalau misalnya masuk ke Euro atau Piala Dunia. Tapi itu adalah Italia yang masih bingung dapat pelatihnya siapa. Tapi kalau di Indonesia, kita kayaknya sudah yakin John Herdman orang yang tepat sepertinya. Untuk bisa Sepertinya. melatih. Dia Oh. seperti Luis Enrique di atas kemarin kan, di babak Iya, pertama iya. dia memonitor dari atas supaya dapat bird view-nya sehingga berhasil membawa Indonesia kemarin memenangkan pertandingan 5-1 lawan Kamboja. 5-1, nggak ada yang benar ya. Gak ada yang benar. Gitu ya. Gak Kalian ada yang berapa? benar. Aku 3-0, Tara 4-1. Tara 4-1, Aku 6-0. 6-0. Oh, iya. Aku bilang tadi OTW 6-0 nih Kosem, tapi ternyata John 5-1. Herdman, Bos John bilangnya kenapa dia di atas, dia bilang di timnas sekarang itu ada 6 pemain yang memimpin klubnya masing-masing. Dia pengen mencoba. Saat saya di atas sudah tercipta 3 gol. Itu membuktikan bahwa chemistry dari pemain sudah cukup baik, dibilang kayak gitu. Kenapa saya mantau di atas? Itu menurut John Herdman dia bilang gitu. Tahu gitu di atas terus aja biar 6-0. Tapi memang Biar benar-benar lebih kayak lipat Luis ya. Enrique ya. Luis Enrique juga kayak gitu ya cara Sama. melatihnya. Sama Tapi kayak memang gitu. POV yang aku sempat bilang juga di podcast kita sebelumnya, POV saat pelatih ada di atas lapangan, kita penonton deh, kalau kita ada di atas lapangan di tribun atas, itu kalau kita nonton pemain itu kan lebih mudah untuk ngelihatnya. Siapa yang kebuka gitu loh. Betul. Ruang geraknya kan kelihatan kan. Ya itu jadi mungkin salah satu faktor. Tapi hatinya nggak berhenti bro, itu kan pelatih Ya, benar. asistennya kan juga tetap pakai. Ya dapat instruksi terus ya, mereka komunikasi terus ya. Kijang satu. Kita satu tetap suasana perang ya. Itu dia, kita akan lihat line up-nya kemarin yang turun di starting line up-nya Indonesia versus Kamboja. Starting line up. Nah ini Pele Baker belum ada fotonya ini. Belum ada, Mitchell photoshoot Baker ya. belum. Oh itu masih pakai kopiah ya dia animasinya. Mitchell Baker Pasti naturalisasi ya. belum ada fotonya. Baru 13 Juli dia jadi WNI. Betul. Sempati nama tuh gelap sebelah tuh ya. Itu foto pas kapan? Arga Winata kemarin kaget dengan gol yang tiba-tiba dari samping Nadio Ya, itu Winata. salah posisi sih dia. Iya. Terlalu maju nanti. Dia dorong bola ternyata bolanya kena tiang dekat jadinya malah masuk lagi ke dalam. Dia kira kan apa? Wolves oke. Kayak agak kegedean gak sih badannya Wolves, tapi oke juga, tetap oke sih. Tetap oke kok. Ya lebih karena musuhnya sih kayaknya ya. Nggak terlalu cepet-cepet ya Oh, musuhnya ya. cuman ya Pakai Ivar nama. Jenner tuh yang agak kurang tuh nilainya. Padahal Oh sempat diganti ya? Oh makanya diganti dia ya? betul, Babak makanya kedua. diganti. Beckham Putra, Betul. Donitri terlalu lama kadang dia pegang bola, jadi bolanya Iya, berhenti gitu di kiri. Iya. Cuman ya memang Profesor Tom Haya Wih daya jelajahnya kemarin dia menunjukkan ya. Parah. banget. Kelas. Mirip-mirip ini ya, mirip-mirip Ozil. Betul, Passing-passingnya tuh ajaib-ajaib tuh loh Sen. betul. Visinya tuh kelihatan beda kelas gitu. Dan fisiknya udah
jauh lebih bagus ya kayaknya ya. Dulu kan kita Ya, terkenal betul. dengan Tom Haye, dia nggak akan bisa 90 menit full. Tapi kemarin dia main 90 menit. Ya kan sudah main di Persib udah biasa sama udara, Iya. Oh iya, betul ya. cuacanya dan ini kan Adaptasi lagi ya. cukup dingin ini. Beckham Putra Surabaya. kemarin yang agak kebingungan ya antara posisi dia mau merengsek masuk passing 1-2 dengan pemain depan. Dia cari wall pass sama Lee Baker, tapi Lee Baker karakternya tuh bukan wall pass gitu, dia goal getter yang bener-bener Betul. salut Potter. salut buat si Mika Baker ya. Siapa Pak? Mitchell. Oh iya, Mitchell. Mitch di punya Itu menit kelima dia udah mencetak 1 gol, positioningnya. Nah itulah kalau tipikal penyerang yang bisa mencari ruang, alhasil pemain tengahnya itu dia tahu gitu loh bola harus diarahkan kemana. Jadi chemistry-nya itu bakal lebih mudah gitu loh. Dan tercipta dia hat-trick ya. Dia hat-trick. Itu juga Dia udah membuktikan. debut langsung hat-trick juga. Gila sih Mitchell Baker. Raven itu belajar sama Mika Baker ya. Jadi itu kan belajar tuh caranya gimana menempatkan diri di Dia jangan posisi. pacaran aja kamu, Gitu. Raven. Jens Raven. Tapi lucu sih dia ada di ininya kan, ada di sorot kamera juga pas mau golnya yang ketiganya Mitchell Baker. Sebenarnya Jens Raven sudah disiapin juga. Ya. Dan dia ketawa-tawa sama semua pelatihnya gitu Iya, pas iya, iya. hat-trick ya. Gila debut timnas ditonton dengan 20.000 penonton dan di online 1.200.000 di channelnya Reza Arab. Dia yang gila. TV ya. Gila itu suatu Iya. debut yang amazing lah buat si Iya, Baker ini di awal pertandingan dia dia tim mana ya? Di klubnya mana? Amerika Dia ya? di Amerika Georgetown kalau nggak salah. masih di Liga Kampus. Dia Betul. baru di draft Mau di draft nih sama habis ini. Colorado Rapid ya. Betul, Colorado Umur 19 Rapids. orang tuanya masih yang seumur anakku masih gitu masih bangga ya kan? Iya, iya. Bapaknya masih bangga. Bapaknya setinggi apa ya? Dia 197 ya. Gila dia lebih tinggi dari Elkan Bagot loh. Sampai di press conference John Hartman tuh pas selesai conference terus mau foto tuh dia nggak mau, dia mau naik ke kursi gitu. Dia bilang, iya. I don't like it. Karena saking tingginya si itu Baker itu. Dan memang kelihatan juga dari gol pertama tuh dia bisa menjulang banget sih. Itu gampang banget tuh kalau kita gelandang header, iya. mau crossing kayak Tom Haye itu kan crossing udah kelihatan tuh targetnya siapa, udah Iya. taruh aja. Iya. Bola-bola jangan terlalu menupik gini, udah Lurus ya. lurus naik aja di atasnya kepala dikit. Itu dia pasti kena, dia pasti menang gitu duel lawan Kamboja kecil-kecil itu. Gila instingnya ya berarti ya. Siapapun pemain depan kalau ada Tom Haye pasti seneng banget. Aku pasti yakin semua pemain-pemain yang suka bola lah. Kalian ada main di lapangan, ada tipikal pemain kayak Tom Haye, passing enak, visinya jelas. Itu paling main cuman gini-gini aja tuh udah dikasih bolanya sama dia. Emang jago banget Tom Haye. Gila. Levelnya udah beda. Indonesia kemarin di bawah Tom Haye ya, El Maestro bener-bener mendominasi permainan. Ya. Kita lihat match stats-nya aja. Pertandingan Indonesia versus Kamboja kemarin. Expected goals-nya itu sampai 3,12. Bisa di full screen lagi nggak ya? Coba. Nah, ini dia nih. Ball possession 67% Indonesia berbanding 33%. Total shots-nya 26 berbanding 3 aja. Tapi hebat Kamboja ada yang shot on target juga ya, yang gol Ya satu-satunya. gol itu satu-satunya itu salahnya dia Iya, iya. itu. Iya. Shots on targetnya Indonesia 13. Cuma setengahnya aja. Tapi babak kedua kelihatan agak Kendor. seperti Indonesia yang bisa kita lihat ya. Iya. Kalau yang babak pertama tuh kayak kita amazing kayak, wih bisa gini ya timnas mainnya ya. Kayak gitu loh. Mm-mm. Begitu yang Ya pemain-pemainnya mulai diganti, nah itu mulai itu Iya. banyak bola itu lama, enggak Betul. passing. Setuju aku. Begitu sudah ke hasil skornya sudah agak banyak, itu banyak pemain kita yang ngerasa kayak mainnya udah nggak simpel tuh. Ada aja yang pengen kelihatan apa. Iya. Soalnya setelah betul. 4-1, setelah 4-1 ya. itu nyangkut di Egy lah. Oh iya. Egy juga ada peluang. Iya. Pokoknya bola itu banyak nyangkut lah intinya. Iya. Nunggu lama dan memang shoot-shootnya juga banyak ke tengah, jadi kipernya udah tinggal nepis aja juga. Betul. Tapi oke dan mantap. Terima kasih Indonesia udah menyajikan pertandingan yang bagus banget tadi malam. Keren. Mantap. Ya yang menjadi bintangnya kemarin udah pasti Siapa? berusia 19 tahun Mitchell Baker Oh, yang Mitchell mencetak Baker. hat-trick. Hat-trick. Hat-tricknya tapi nggak cuma Mitchell Baker aja, Tom Haye hat-trick assist. Itu dia. Tom Haye. Keren ya. Hat-trick assist, Mitchell Baker hat-trick goal. Gila. Apakah Mitchell Baker bisa berakhir menjadi Top skor sepanjang Top masa scorer? ya. top scorer sepanjang masa? Bisa jadi juga. Dia dibanding-bandingin sama Haaland ya. Yoi. Haaland Indonesia. Hala. Gila. Dibanding-bandingin
jangan jumawa, jangan cepat tinggi hati, apa namanya? Jangan cepat sombong. Ya, Indonesia kalau lagi mengagung-agungkan pemain emang jangan dilawan, tapi jangan kepleset. Hati-hati. Dia ikut jalur Liga Kampus ya kayak Mitoma ya. Jadi ketika nggak langsung dari youth itu langsung diambil klub profesional, itu ngambil jalur Liga Kampus supaya bisa di draft, habis itu bisa masuk di tim. Sama karena jalurnya di US sama di Jepang tuh mirip. Jadi kayak Mitoma itu lewat Liga Kampus juga. Banyak pemain pro nggak langsung dari 18-19 itu sudah debut di profesional. Oke, nice. Itu dia Indonesia. Kita akan melihat jadwal timnas Indonesia berikutnya di AFF 2026. Berikutnya kita akan berjumpa dengan Timor Leste. Ya, kalian akan mendapatkan pertandingan yang lagi-lagi menyenangkan karena lawannya Timor Leste. Panen lagi nih kita nih, panen gol nih. Iya. Kemarin sama Vietnam dia 7-0 ya. Timor Leste kalah 7-0. Kalah 7-0 ya. Sama Indonesia dengan Mitchell Baker-nya bisa berapa ini? Cuman Singapura bisa menang 2-0. Lah, itu cemilan Indonesia lagi tuh kayaknya Singapura bisa menang 2-0. Tapi Bos Jose Herman juga sampaikan untuk yang kali ini dia berani menggaransi semua klub-klub yang pemainnya yang sudah didatangkan untuk membela timnas, dia berterima kasih dan juga menjaga pemain-pemainnya untuk tidak ada yang cedera. Kayaknya Timor Leste ini kan agak keras ya mainnya ya. Mungkin pemain-pemain nanti dirotasi sih kayaknya ya pas lawan Timor Leste ini. Ya, kita kasih tukang pukul lagi. Contohnya Hafner. Iya. Fatari kemarin juga. Fatari kemarin gede di belakang. Iya. Hafner kan dipanggil dapat nomor juga tapi nggak tahu tuh. Kok nggak ada? Postingan istrinya masih ada di sana. Iya, lagi di Spanyol kan. Iya, kayaknya enggak deh. Enggak dipanggil Hafner kayaknya, Sam. Dipanggil. Tapi Garuda calling. Ada Hafner, dapat nomor punggung juga, nggak tahu. Tapi katanya nggak dilepas sama Fortuna Sittard. Lagi mana? Tapi namanya tetap dimasukin. Ya kayaknya nggak perlu banget juga sih. Iya. Atau kecuali dia memang lagi request transfer nih, jangan pindah ke Liga Indonesia. Bisa jadi. Mana klub yang bisa meminang Justin Hafner nih? Waduh, buru-buru banget sih, masih muda. Oh iya, Tidak main. Kan nggak tahu bisa jadi. Dia rumornya kemarin gitu. Kenapa? Karena kan Marceng juga. Siapa aja nih? Oh, Marceng ke mana? Persibaya? Marceng kan dapat Garuda Calling juga kan? Garuda Calling ya? Enggak dipanggil main. Iya. Enggak dipanggil ke kita kan? Yang ke kita nih sekarang yang pemain timnasnya Sandy Walsh di Persib. Iya. Terus Ragnar Persib. Oh, Ragnar ke Persib juga. Ragnar ke Persib. Wow. Tom Hai. Persib. Iya, Tom Hai Persib. Mark Lok Persib dong. Nah, iya Persib apa? 7 pemain. Iya, pokoknya 7 pemain yang dari Persija, 6 pemain dari 7 pemain dari Persib, 6 pemain dari Persija ya, di timnas ya. Betul. Arhan nggak payu, makanya Arhan main. Nah iya, yang Bali itu kan Arhan juga akhirnya ke Persija dia. Kemarin juga nggak kelihatan lagi. Cuman ngelempar doang. Ya, mungkin akan jadi ini ya pertandingan yang waktunya John Hartman melakukan rotasi ya. Ya, sepertinya gitu. Ya, atau kalau mau membantu Baker jadi mencatatkan rekor gol dia main. Tetap main. Ya, serem sih tapi. Coba Hartman bos coach coba tolong dong yang Revan dimasukin babak pertama bisa lawan Timor Leste, kita pengen lihat ya kan biar kita compare tuh. Iya. Coba lah. Dia harus menang besar lah, Iya. Kita lihat ya head to head-nya ya. Indonesia versus Timor Leste. Ketemu terakhir di bulan Januari 2022. Udah lama banget. Ini dia. Selalu menang kita, Bos. Tuh. Terakhir ketemu. Ya, yang parah ya kenapa cuma 1-0 itu 2012 ya. Habis baru buka band kan itu. Oh iya betul. Oh iya. Yang terakhir berarti yang kiri itu ya, yang 3-0 ya. Paling atas tuh. Wow. Ini dia rekor head to head mereka berdua, Indonesia dan juga Timor Leste. Aku potong, sorry. Timor Leste ini kan ada yang pemainnya di Persebaya itu kan? Iya, Gali Freitas. Oh iya itu ya, benar ya. Oke, berarti besok ada nih dia. Nah, nggak tahu aku Timor Calling-nya gimana. Timor Calling ya betul. Kalau kita Garuda Calling ya. Mereka hewan apa ya Timor Leste ya? Itu deh. Itu dia. Kita Raul Lemos Calling. Oh iya. Kita lihat posisi grup A sementara. Gas, ini dia. Singapura 2 kali menang. Yoi. Tapi menang tipis terus 2-1 lawan Kamboja, terus 2-0 lawan Timor Leste. Ya, kayaknya memang kurang meyakinkan ya. Singapura harusnya sih ini kelihatan mata Indonesia Vietnam harusnya sih lolos. Harusnya ya, cuma tinggal Singapura aja ya ketiga. Ini nggak ada 3 terbaik, nggak ada ya. Ya cuma 2-2 toh ya. 2-2 toh ya. Marcelino fix cedera berarti ya guys. Juga. Udah bawa ini kan dia Marcelino, udah bawa pas waktu di bandara udah pakai ini. Iyalah.
Sayang, berarti pas TC dia ini. Iya cederanya. kayaknya. Sayang banget. Kecilan paling. Ya, kita akan lihat apakah Indonesia bisa menjuarai grup. Kita doakan yang terbaik buat Indonesia ya guys ya. Yes, amin. Oke, kita sudah tuntas membahas timnas Indonesia dulu. Berikutnya kita ini dulu, prediksi skor dulu. Indonesia Prediksi Timor skor. Leste. Oke. Kalau Mitchell Baker main, Anggaplah full tim ya. ya anggaplah full tim. Berapa Mas Edi? Mas Reddy. Kasih 1 Timor Leste, tapi Indonesia 7. Jauh banget. Indonesia 7 guys. Ada ruang untuk error-errornya Indonesia ya berarti ya. Iya. Mungkin babak kedua lagi lu 7-1. Kosem. 9-0. Wow. 9-0 Harus ya. ya, harus. Harus banyak ya tapi ya. Sikat aja terus lah. Maksudnya kalian kan ini anggaplah jadi ajang pemanasan gitu loh. Betul, Iya, betul, betul. Bukan buat ya kasihan-kasihan. Gak ada kasihan-kasihan. Tidak. Sikat. Sikat aja. Alasan dendam Anang. Wah, tapi tak begini. 8-0. Apa 8-0? 8-0. 8-0, 9-0, 7-1. Kok aku paling sedikit sih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Oke, itu dia. Gimana kalau kamu punya prediksi skor berapa Indonesia versus Timor Leste? Pastinya harusnya ini ya, pede ya. Coba tulis di kolom komentar. Ya siapa tahu kamu orang Timor Leste pede juga. Oh iya, bisa. Pede menang orang Timor Leste juga. Tulis aja. Bebas, monggo. Boleh. Pakai bahasa buat Portugis terlalu ya. Yoi. Oke, itu tadi adalah timnas Indonesia. Kita beralih membahas tentang klub kebanggaan Surabaya. Kebanggaan Wih. kita semua yaitu Persebaya. Surabaya. Persebaya Surabaya barusan Wani. aja menang 1-0 Yes. melawan Persija. Di Piala Presiden ya. Agak susah dapat Piala golnya Presiden. ya kemarin. Agak kesulitan juga dapat golnya ya. Karena apa kalau ngelihat di awal itu ya, dia kan selalu build up dengan 3 back di belakang. Iya. Tengahnya ini bolong. Iya, betul. Tony Firmansyah itu kadang dia memang masih jemput bola ya. Tapi kalau enggak, semua tuh sisanya udah seperti ke lapangan depan. Iya. Tengahnya bolong banget. Jadi gampang nih kalau dari Persija main depan dan main tengahnya mau ngepres bola di belakang, akhirnya ya mau nggak mau long pass gitu. Itu yang bikin susah. Nggak bisa build up serangan akhirnya. Terus kena kartu kuning juga di menit-menit awal. Tony Firmansyah juga akhirnya dia agak sedikit ngerem juga karena Ngerem dapat kartu takutnya. kuning nih. Iya. Gitu. Tapi apa emang karena strateginya Tavares untuk direct ke depan terus umpan-umpan jauh ke depan terus? Iya kemarin. Jadinya bikin bolong di tengah. Kemarin itu back yang baru didatangkan siapa yang tinggi? Guys Yuran. namanya. Yuran. Yuran itu Yuran. direct long pass itu Yuran kayak Yunita. terlalu ya penyanyi. Jadi. Lagi sering featuring itu di Betul. itu apa direct pass langsung long pass itu kayak terlalu sering deh gitu. Ya karena tengahnya juga nggak ada orang yang Sekarang minta gitu loh. Rivera juga kejauhan ya? Iya kejauhan. iya sih kemarin juga agak kesulitan tuh lawan Persija itu belum ada Rizky Ridho belum pulang tuh. Iya. Ya, agak sulit ya. Gimana nembusnya? PSM Makassar Yuran soalnya. Kayaknya itu bawahnya Bawaan, Tavares semua tuh Tavares. banyak. Ada 4-5 pemain. Nah aku suka ini nih pemain Persebaya nih Ramalho. Wah itu kemarin aku Ramalho. ngeliat bener-bener. Rebutnya ini ya, blonde ya? Iya itu Ya, bener-bener. karena dia tipikal. memang bisa nebak habis ini musuhnya mau gerak kemana, karena bisa ngeramal. Ramalho. Itu kayak apa ya? Jokesnya tahun berapa ya? Ramalho. Ramalho. Oh jauh. 2000-an Iya, awal itu. Ramalho. Itu. Tapi gimana sesuai ramalan kalian nggak kalau Persebaya bisa menang 1-0 nih? Atau harusnya bisa lebih lah harusnya. Iya, kemarin aku ngelihatnya bakal lebih. Ternyata begitu pas lihat di pertandingan aku lihat, wah emang kesulitan ya. Kok daya gedora jadi sedikit berkurang, bukan berkurang, kok kesulitan cari peluang Ya, untuk buat daya build up gedor itu kan ya. nggak bisa gitu loh. Iya bener kata tadi Sam, tengahnya kok kayak kreativitasnya kayak terkurung gitu loh. Tapi begitu Ramalho itu kalau nggak salah menit kedua babak kedua kalau nggak salah baru dimasukin. Itu baru kelihatan tuh ada beberapa peluang. Ya banyak yang kecewa juga kenapa 1-0 ini akhirnya. Ya, dan golnya juga Gol nggak enak. gol berdiri Iya. yang ya salah umpan. Salah umpan. Niatnya oper ke kiper ke gawang sendiri. Itu. Tapi sebenarnya sempat ngegolin juga kan Persija, tapi dianulir offset kan Sebentar aku inget-inget. pas terakhir. Kepala ya? Kepala, Heading. heading. Oh iya benar. Akhirnya Akhirnya sempat offside. Iya. Debatable tuh juga akhirnya di sosmed, tapi Iya, offside. tapi offside. Emang Offside ya. jelas offside. Sayang sekali jadi Persebaya menangnya tipis aja 1-0. Kita lihat match stats-nya. Langsung aja. Cas, ini dia. Ball posisinya 53 berbanding 47. Total shots-nya lebih banyak Persebaya ya, 10-7. Shot on targetnya tipis aja.
Ya, 5 tapi paling nggak Persebaya. kita bisa nonton Sintayong lagi. Yoi. Sama JJ kerja lagi, nggak podcast. Tapi JJ itu emang harus nempel sama Sintayong terus ya kayaknya. Ya Sintayong Pak kalau kerja di sini. Nggak suka aku calling attitude-nya JJ. Sintayong kemarin kali aku lihatnya. Kemarin kan ada kondisi bola out kan, bola Iya. out. Bola outnya di sini. Terus pemain Persebaya ngambil bola yang satunya di sana, udah mau dilempar gini. Terus dia Dikasih. bilang, "Oh, iya mantan pelatih timnas, cuman ya kan sekarang klub. Ya kan dulu kan walaupun di klub yang lama juga kan diputus kontrak. Wey. Nggak jago-jago banget makanya pindah sini kan. Maksudku itu ya santai aja lah biasa. Cuman kemarin yang perlu aku highlight itu Sananta, ayo Sananta. Ini kan main bola, bukan balap lari, men. Iya kan? Bukan balap lari. Ayolah, masa main kayak PSR 1 ketik 2 kali langsung lari gitu. Pasti semuanya juga bakal setuju lah. Yang apa ya? Yang apa namanya? Yang Mainnya taktis lah, kamu kayak gitu. Mungkin kamu di Brunei itu bisa kayak gitu. Karena lawan-lawanmu yang jelek. Iya. Ini levelnya udah Liga 1-nya Super League ini udah levelnya udah beda, bro. Iya. Jangan samakan sama Brunei itu. Ya kita berharap lebih ya sama Sananta ya. Jadi ini adalah kritikan. Please, Semoga Sananta bisa menjadi lebih baik nih ke depannya nih Ya, ya. Sananta. Buat kebanggaannya Surabaya, bro. Betul. Thank you Sananta. Berikutnya kita lihat jadwal Persebaya di Piala Presiden. Setelah kemarin mengalahkan Persija, berikutnya akan bertemu PSMS Medan. Nah, Dan yang ditunggu-tunggu nanti 1 Agustus bertemu dengan Asnawi. Port FC. Port FC. Ayam Kelantan nih, iya kan? Betul. Medan kalau nggak salah Ayam Kelantan nama Nah. panggilannya nih. Ini sudah lama kita nggak ketemu sama PSMS Medan ini. Iya. Sudah. PSMS Medan ini satu-satunya yang ada di Liga 2. Oh iya betul ya. Betul, ya karena punyanya Arya Sinulinga yang ngurus kan. Temennya Erick Thohir. Iya, makanya aku Exco, dia ngurus PSMS kan. Makanya dia Nyari. ikutin. kok abang-abang ini nggak ada di Liga 1, Liga mana? Liga 2 nampaknya abang ini. Kok bisa main sama Persebaya sama Port FC? Channel ya bang, channel ini ya, gara-gara channel. Mantap kali ya bang. Tapi pasti Oke, happy oke, lah ya oke. untuk fansnya PSMS Iya, Medan. dicari, nggak Bisa ada. teruji lawan klub-klub yang Liga 1 gede-gede ya berarti ya. Iya. Oke, kita lihat untuk head to head-nya antara Persebaya lawan PSMS Medan yang nanti akan bertemu 29 Juli besok ya. Ini dia. Terakhir ketemu 2018 dan itu Persebaya kalah 4-0. Liga 1. Ini adalah head to head-nya. Terakhir beli Pernah ketemu di playoff promosi Liga Super. Wih, lawas nemen 2009. Bisa super Sebentar, ya. sebentar. Liga Super. Terakhir Aku lihat pertandingan antara Port FC lawan PSMS. Ya. Tapi emang Port FC-nya emang jago sih. jago Ya banget mungkin dilihat ini kalau mainnya kayak kemarin Persebaya juga bisa diimbangin lawan PSMS kayaknya ya. Aku juga khawatir walaupun masih menang Persebaya yang aku dukung ya. Cuman kemarin aku ngelihat beberapa permainan dari PSMS juga ada beberapa peluang juga. Umpan-umpan directnya ke Port FC juga walaupun minim. Ya, itu minggu sore kan ya. Iya, aku nonton tuh. Iya. Minggu sore. Ya, tapi itu sama-sama pun ya secara permainan tetap didominasi Port FC sih. Memang Betul. beda kelas lah. Beda kelas. Ini beda kelas. Ya, tantangan terberatnya Persebaya otomatis pasti Port FC ya ini ya kayaknya ya. Yang akan Iya, menjadi Betul. tantangan yang benar-benar apa ya pertandingan benerannya nih. Tapi walaupun kemarin Persija sebenarnya juga bagus tapi Persebaya masih belum bisa selepas itu kayaknya. Ya. Tapi ketika lawan PSMS Medan, prediksi kalian berapa? Prediksi skornya? Persebaya PSMS. Yes, Persebaya PSMS. Menangnya tipis kayaknya. Menangnya 2-1 mungkin. 2-1 2-1 kejar-kejaran. Persebaya. Kalau aku waktunya Persebaya membuktikan sih. Oke. Gede. 3-1. Push 3-1. 3-1. Lawan berat yang tadi kata Aldo bilang Persebaya lawan beratnya Port FC. Ayo Panpel jangan diganggu gitu lah. Diganggunya di dalam lapangan. Udah lagi aman diganggu di luar lapangan. Jangan Gitu kayak ya. gitu, tutup aja ya nih. Ya, Panpel. Oke. Wah, jadi kalau aku 3-0 lah. Bisa lah ini Persebaya nih lawan PSMS ya. Oke. Semoga Boleh, bisa memberikan yang terbaik Persebaya. Buat kamu yang punya prediksi sendiri nih, bonek-bonek, silakan tulis, ramaikan di kolom komentar. Prediksi skor kamu berapa untuk Persebaya versus PSMS Medan? Oke, ada lagi mungkin harapan-harapan untuk Persebaya? Ya harapannya nggak kosong gitu ya tengahnya ya. Benar-benar mau build up dari belakang. Terus alirin aja bolanya. Kayak kamu tuh punya pemain-pemain berkualitas gitu. Kalau nggak dipakai, kalau kamu pure
direct ke depan, tunggu bola muntah dari heading-headingnya baru Rivera dapat bola, itu ya sayang sekali. Lebih chemistry lagi Alex Martin dengan Rivera ya sepertinya ya. Kemarin masih belum kelihatan ya. Mungkin Iya, pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa kelihatan. Harapannya ya pasti kemenangan. Iya, untuk masa Persibaya. kita perlu Danilo Fernando yang sudah jualan kebab main lagi? Kan? Oh iya, sekarang udah bisnis kebab ya? Iya, atau Robertino Pugliara yang sekarang jadi Pelatih. coachnya anak-anak kecil itu. Iya. Kita sepakat lah pertandingan kemarin Persibaya kurang gitu loh. Iya. Ya, jangan denial ya teman-teman, jangan denial ya. Meskipun menang ya. Iya. Tapi kan kita pengennya nggak gitu mainnya harusnya. Yo, Oke? masih banyak ruang untuk berkembang untuk Persebaya. Terima kasih Reddy, terima kasih Sam. Thank you. Thank you. Thank you so much buat kolega Salah Umpan. Silakan join diskusi di kolom komentar. Kasih tahu pendapat kamu seputar Timnas Indonesia dan juga Persebaya. Atau buat yang pengen request topik-topiknya apalagi buat kita obrolin nih di Salah Umpan setiap hari Selasa Boleh. dan Jumat. Boleh. Silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi cuma di Salah Umpan. Thank you. Oh, ya. Namanya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.